wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Nindiani Salsabila di video pembelajaran hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan masih mengenai mata kuliah perpajakan, yaitu tentang pajak pertambahan nilai dan menjelaskan PPN masukan dan PPN keluaran. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 24, seperti gambar yang di layar ini, yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar pabean dan atau impor BKP barang kena pajak atau JKP jasa kena pajak. Itu adalah Undang-Undang Pasal 1 Ayat 24 tentang PPN. Kemudian berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 25, yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Nah, ini adalah undang-undang atau dasar dari PPN untuk pajak masukan dan juga pajak keluaran. Kemudian ada juga Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2, seperti gambar yang di layar ini, menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Berarti pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Jadi intinya bisa dikreditkan dan bisa dilimpahkan di bulan selanjutnya jika ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian ada Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2B seperti gambar yang di layar, menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak. Nah, faktur pajak ini yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 9. Kemudian ada Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar atau jika kita singkat PK, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Jadi, kalau pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Kemudian dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak dalam setahun pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Karena pasti di masa pajak berikutnya akan kena pajak lagi, jadi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ingat bahwa jika PM atau pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran PK, maka pajak dinyatakan lebih bayar. Nah, jika PM lebih kecil dari PK, maka dinyatakan pajak kurang bayar. Oke, selanjutnya langsung saja ke contoh berikutnya seperti gambar yang di layar. PT Mikita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP, dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM, pajak masukan yang telah dibayar, dan PK pajak keluaran yang dipungut selama 1 semester. Berarti selama 6 bulan dari mulai Januari sampai Juni. Di bulan Januari diperoleh total 2014 pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta. Kemudian pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 3 juta bulan Januari. Kemudian di bulan Februari pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP adalah 6 juta.
namun pajak keluaran yang telah dipungut 7 juta. Di bulan Maret 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP adalah 6 juta, namun pajak keluarannya yang telah dipungut adalah 12 juta. Di bulan April, seperti gambar yang di layar ini, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP 5.500.000, namun pajak keluaran yang telah dipungut 0 rupiah. Begitu pula di bulan Mei 2014, pajak keluaran yang telah dipungut 0 rupiah juga. Di bulan Juni 2014, pajak yang telah dibayar setelah saat perolehan BKP adalah 0 rupiah. Nah, berdasarkan informasi tersebut, coba kita hitung besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar PT Mikita Cookies pada bulan Januari hingga bulan Juni 2014. Inilah jawabannya seperti gambar yang di layar. Jadi, di bulan Januari pajak keluarannya itu 3 juta. Nah, pajak masukannya 6 juta. Karena pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka dinyatakan PPN lebih bayar berapa? Yaitu hasilnya 3 juta. Kita bikin tanda kurung, masuknya itu jadi minus. Bulan Februari pajak keluarannya itu 7 juta. Lalu pajak masukannya 6 juta. Kita tuliskan PPN kurang bayar. Kenapa kurang bayar? Karena pajak keluarannya lebih besar dibandingkan pajak masukannya. Jadi 7 juta dikurang 6 juta sama dengan 1 juta. Karena ada kompensasi PPN lebih bayar di bulan Januari 2014 sebesar 3 juta, maka dinyatakan PPN lebih bayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Jadi 1 juta itu diakumulasikan dengan 3 juta sama dengan 2 juta. Nah, begitu pula di bulan Maret seperti gambar yang di layar ini. Seperti itu sampai bulan April, seperti itu juga. Jadi, kalau misalkan pajak masukan lebih besar dan pajak keluaran, maka PPN lebih bayar. Namun, jika pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, maka PPN kurang bayar. Dan jika ada kelebihan atau kekurangan, maka dikompensasikan untuk PPN di bulan selanjutnya. Seperti di jawaban yang ini, di bulan Maret dan April. Begitu pula di bulan Mei dan bulan Juli. Sama persis, tinggal kita analisa saja apakah ini lebih bayar atau kurang bayar dan berapa kompensasinya. PPN lebih bayarnya di bulan sebelumnya ada atau tidak kompensasinya lebih bayarnya. Jika ada kompensasinya PPN lebih bayar di bulan sebelumnya, kita berikan di bulan selanjutnya. Hingga di bulan Juni terakhir muncullah PPN lebih bayar sebesar 5.160.000. Seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait pajak pertambahan nilai dalam hal pajak masukan dan pajak keluaran pengkreditannya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say you too tired though, but I think that I love you. Mama, a party girl, she just want